semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh jatuh. Ketemu lagi sama aku, Endah. Hari ini aku mau bikin video, tapi videonya bukan vlog. Videonya itu lebih kayak membacakan apa yang pernah aku tulis. Selalu ya di buku favorit aku, buku kuliah lah, buku cerita-cerita, buku musik lagu, buku curhatan. Aku pikir gini leh. Aku pikir gini deh. Kalau setiap orang itu perlu banget untuk mencurahkan isi pikirannya atau isi hatinya itu lewat tulisan. Menurut aku ya, nggak tahu karena aku ini seneng nulis atau gimana ya, tapi memang seenggaknya cara mengelola emosi kita itu salah satunya dirilis lewat tulisan. Jadi kita nggak memendam masalah kita sendiri, memendam emosi kita sendiri, karena pada saatnya kalau misalnya kita terlalu lama memendam emosi sendirian gitu ya, nanti yang ada gitu malah tertekan, stres gitu kan, terus malah marah-marah ke orang lain yang sebenarnya itu bukan target kita juga gitu, bukan salah mereka juga untuk kita marah-marahin atau untuk kena jutekan kita gitu. Nah biasanya salah satu cara supaya aku itu bisa mengontrol atau mengelola emosi aku tuh gini sih, aku tulis gitu ya. Nah jadi tulisan itu pernah aku buat pada tanggal 22 Juli 2021. Ini pas banget bertepatan ketika baru-baru masuk tahun ajaran baru pas aku ngajar di TK. Menurut aku jadi guru TK itu sebetulnya nggak cuma menghadapi anak-anak sih, tapi juga menghadapi orang tua murid. Nah, kekhawatiran bagaimana sikap aku kepada orang tua murid gitu kan, itu akhirnya tuh membuat aku tuh kayak agak kepikiran gitu, dan akhirnya ya aku bikin tulisan kayak gini. Ini aku bacain ya. Judulnya Kamu Pengendalinya. Yang jadi artis atau role model di dalam kelas adalah kamu, Ndah. Kamu gurunya. Gak usah terdistraksi atau ke-pressure dengan entity lain di sekitar kawasan kamu. Terkadang fokus terpecah pada apa tanggapan wali murid. Padahal yang harus menjadi titik fokus kamu sebetulnya adalah anak-anak. Akan kamu jadikan anak didikmu yang seperti apa? Anak-anak hebat kan? Mereka adalah anak-anak yang masuk ke pendidikan paling dasar, belum tahu apa-apa, harus diisi dengan pengetahuan yang baik. Lakukan apa yang menjadi peranmu, tugasmu, bagianmu sebagai suatu karya yang pantas di hadapan Tuhan. Ingat apa yang lagi dibutuhin masyarakat. Barangkali profesi ini memang tidak dilirik oleh orang-orang, tapi kamu lebih tahu bahwa profesi ini menjanjikan di akhirat sebagai tabungan amal. Kerja itu karena kita suka, karena bahagia, karena kita liburan. Perihal seberapa besar gaji yang didapat, itu adalah bonus. Allah sudah menjamin rezeki setiap orang. Tidak mungkin orang yang tulus mengamalkan ilmunya dibiarkan kelaparan. Tulus dan berikan yang terbaik. Kamu tahu bahwa menjadi orang tua kedua di sekolah itu harus selalu belajar. Cintai anak-anak, maka Tuhan mencintaimu lebih besar. Ingat, kamu udah melewati banyak musim dengan banyak karakter anak yang berbeda dan menguji kamu, namun kamu bisa menghadapi itu dan melaluinya. Endah, bersama Allah itu tidak ada yang tidak bisa. Nah itu adalah tulisan aku. Waktu itu aku sempet galau gitu kan. Jadi kayak kadang pas aku lagi ngajar di kelas, apalagi kalau misalnya posisi kelasnya itu ada jendelanya, dimana orang tua murid biasanya nontonin guru yang pas lagi ngajar. Itu tuh kadang aku kayak ada perasaan, kok aku diperhatiin ya, kok aku diamatin ya, gimana tanggapan orang tua murid kalau misalnya cara ngajar aku tuh begini, gimana tanggapannya orang tua murid kalau misalnya di kelas ada anak yang berantem, terus aku kayak nggak bisa memisahkan anak-anak atau membuat suasana itu menjadi lebih baik atau mengelola kelas dengan lebih baik, nanti tuh gimana ya gitu. Gimana kalau misalnya menurut orang tua murid kok aku ngajarin nyanyinya itu aja gitu, nggak ada yang baru. Kadang tuh pikiran-pikiran ngejelimet kayak gitu tuh bikin aku kayak banyak berpikir negatifnya gitu ya, kayak overthinking mungkin ya, terlalu banyak mikir, padahal itu belum tentu juga kan ditanggapi begitu oleh orang tua murid. Jadi kadang fokus aku yang seharusnya fokus ngajar ke anak-anak tuh aku malah kayak mikir tanggapan wali murid gitu. Ya padahal kan harusnya ya yang aku perhatikan itu anak-anak aku gitu, bukan orang tuanya. Ya kadang
gitu sih, kadang aku kayak gitu. Nggak tahu kalau misalnya guru-guru TK lain gitu nggak, sama juga atau enggak gitu. Untungnya ya setelah aku sadar bahwa selama ini tuh aku mengkhawatirkan suatu hal yang sebenarnya nggak perlu dikhawatirin juga gitu, akhirnya sekarang aku udah lebih fokus ke anak-anak aku. Terus kayak aku lebih bahagia dengan tidak berpikir negatif gitu. Aku lebih bahagia dengan tidak memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Kayak pokoknya aku ngelakuin yang terbaik aja, aku ngajar aja sesuai RPPM, sesuai RPPH gitu. Terus kalau misalnya harus update lagu gitu, terus harus memang disampaikan ke anak-anak, disampaikan. Bahkan tuh sekarang tuh gini loh, semenjak aku pulang KKN, terus aku kan waktu itu sempet kayak jadi guru pendamping kelas gitu ya, aku tuh merhatiin, oh ternyata anak itu memang perlu kita kontrol banget ya gitu kemampuannya, kayak kemampuan dasar kayak mengingat huruf A sampai Z, terus angka 1 sampai 10 itu tuh harus bener-bener loh gitu. Apalagi kalau misalnya kelas A, kalau kelas A ya maksimal capaiannya itu. Nah kalau misalnya untuk kelas B baru capaiannya itu untuk membaca. Ini kalau udah bahas membaca mungkin bahasannya akan jauh lebih lebar, akan jauh lebih lama ya, nggak akan muat di satu video ini. Tapi mungkin nanti aku bakal bikin video yang lain yang bahas tentang membaca di usia anak usia dini itu baik atau enggak sih sebenarnya gitu. Jadi nih teman-teman, kalau kamu punya kegalauan, kalau kamu punya keresahan, kalau kamu punya apa ya, kayak emosi gitu ya, emosi yang mungkin mengarahnya kepada emosi yang negatif karena sedih, khawatir gitu, kayak gitu-gitu, mending kamu tulis aja kayak aku. Karena kalau misalnya kamu nggak nulis tuh nanti malah jadi beban loh di pikiran, capek loh kalau misalnya kita itu selalu berpikiran negatif, terus akhirnya malah berdampak atau berefek ke yang lainnya. Kita malah jadi nggak produktif kesehariannya, terus kita malah jadi kayak banyak takutnya. Kan kayak gitu-gitu malah nanti juga udah kepikiran ke psikis ya jadinya. Terus nanti ke fisik juga, jadi malas makan, jadi malas minum lah atau apa gitu. Nah mungkin itu aja yang mau aku sampaikan di video ini teman-teman. Semoga teman-teman yang profesinya guru kek, yang bukan profesi guru kek, apapun itu, kalau misalnya kita lagi marah, lagi sedih, lagi seneng, apapun itu segala macam emosi, tuangkan dalam tulisan. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.